Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haifun Pratama dengan NIM H0712311045 akan menjelaskan tentang transformasi digital, identifikasi, perencanaan, dan implementasi. Yang pertama, dasar-dasar transformasi digital. Definisi dari transformasi digital yaitu beragam sumber akademik menjelaskan transformasi digital sebagai pengintegrasian teknologi digital ke seluruh aspek bisnis, menciptakan perubahan mendasar pada metode operasi organisasi dan cara penyampaian nilai kepada konsumen. Terus faktor pendorongnya yaitu perkembangan teknologi, perubahan ekstansi konsumen. Yang ketiga, tekanan kompetitif. Keempat, globalisasi. Dan yang kelima adalah krisis dan disrupsi. Terus dampak transformasi digital. Yang pertama yaitu model bisnis baru. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan yang keempat, pergerakan sumber daya organisasi. Selanjutnya, relevansi transformasi digital di berbagai sektor. Yang pertama, sektor pendidikan. Yang kedua, sektor kesehatan. Dan yang ketiga, sektor keuangan, yang dimana digitalisasi layanan perbankan, implementasikan blockchain, dan analisis risiko telah meningkatkan efisiensi dan keamanan sektor ini. Selanjutnya, studi kasus transformasi digital, yaitu di Netflix. Netflix bertransformasi dari layanan penyewa DVD menjadi platform streaming berbasis langganan dengan jangkauan global. Keberhasilan ini didukung oleh analitik data untuk memahami preferensi pengguna dan strategi konten berbasis data. Nah, selanjutnya evolusi histori transformasi digital. Yang pertama, di era komputerisasi dari 1950 sampai 1970. Diawali dengan komputer mainframe untuk otomatisasi tugas administratif dasar seperti pengajian dan pembukuan. Selanjutnya, era otomatisasi 1970 hingga 1990. Pengenalan komputer personal atau PC dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERD yang memungkinkan otomatisasi lebih kuat dalam proses bisnis. Selanjutnya, era internet 1990 hingga 2010. Internet mentransformasi lanskap bisnis dengan e-commerce, komunikasi digital, dan akses informasi yang lebih luas. Pada periode ini, banyak perusahaan membangun kehadiran online. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu era digital 2010 hingga sekarang ditandai dengan konvergensi teknologi seperti cloud computing, mobile, media sosial, IoT, AI, dan analitik big data. Periode ini menghasilkan disrupsi signifikan di hampir semua industri dan menciptakan model bisnis yang sepenuhnya baru. Selanjutnya, dimensi transformasi digital. Yang pertama, transformasi pengalaman pelanggan. Yang kedua, transformasi proses operasional. Dan yang ketiga, transformasi model bisnis. Selanjutnya, strategi perencanaan transformasi digital. Yang pertama, tahap perencanaan transformasi digital, yaitu
analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, penetapan visi dan tujuan digital. Yang ketiga, identifikasi inisiatif digital. Yang keempat, prioritisasi dan penjadwalan inisiatif. Yang kelima, penyusunan roadmap transformasi digital. Yang keenam, identifikasi teknologi pendukung. Yang ketujuh, perencanaan sumber daya. Dan yang kedelapan, pembentukan struktur tata kelola. Ya, selanjutnya analisis kesenjangan digital. Yang pertama, teknologi. Apa saja teknologi yang sudah dimiliki dan apa yang masih perlu dikembangkan. Hal ini mencakup infrastruktur IT, sistem informasi, platform e-commerce, tools analitik data, dan teknologi otomatisasi. Kesenjangan teknologi juga perlu mempertimbangkan tingkat kematangan teknologi yang dimiliki dibanding dengan standar industri dan praktik terbaik. Nah, yang selanjutnya proses bisnis, kapabilitas, SDM, budaya organisasi, model bisnis, pengalaman pelanggan, dan tata kelola data. Nah, selanjutnya penentuan prioritas transformasi digital. Yang pertama, nilai bisnis, seberapa besar dampaknya terhadap tujuan bisnis. Nah, nilai bisnis dapat diukur melalui peningkatan pendapatan, penghematan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, atau percepatan time to market. Metode seperti net price value, return on investment, dan economy value add dapat digunakan untuk mengkuantifikasi nilai ini. Nah, yang selanjutnya kemudahan implementasi, risiko, strategi, kebutuhan pelanggan, urgensi pasar, dan dependensi. Nah, selanjutnya merancang arsitektur sistem informasi. Yang pertama, arsitektur data. Kerangka pengelolaan dan arus data dalam organisasi mencakup model data, kebijakan manajemen data, kualitas data, interaksi data dari berbagai sumber, dan penyimpanan data. Arsitektur data yang efektif akan mengidentifikasi penyimpanan data utama, metode akuisisi data, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian kepada berbagai pemangku kepentingan. Nah, yang selanjutnya arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, bisnis, keamanan, dan integrasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perancangan arsitektur. Yang pertama, modularitas. Sistem dikonstruksi dari komponen-komponen mandiri yang mudah diperbarui. Pendekatan modular kemungkinan organisasi untuk mengganti atau meningkatkan bagian tertentu dari sistem tanpa mempengaruhi keseluruhan arsitektur. Prinsip ini mendukung konsep composable enterprise, di mana kapabilitas bisnis dapat disusun dan dikonfigurasi ulang dengan cepat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, skalabilitas, interoperabilitas, keamanan, agilitas, resiliensi, observabilitas, penyederhanaan, dan cloud native. Selanjutnya, komponen utamanya. Yang pertama, platform teknologi digital. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, manajemen data dan analitik. Dan yang keempat, pengalaman pengguna atau UX. Dan selanjutnya, keamanan cyber. Keenam, infrastruktur development dan otomatisasi. Dan yang terakhir, platform kolaborasi. Selanjutnya, metode perancangan, yang mana ada TOGAF, yaitu The of Growth Architecture Framework.
kerangka kerja standar internasional untuk pengembangan dan pengelolaan arsitektur enterprise. Yang selanjutnya Shetman Framework. Selanjutnya yang ketiga Federal Enterprise Architecture Framework atau VEAF. Selanjutnya Gartner Enterprise Architecture Framework. Selanjutnya C4 Model for Software Architecture. Selanjutnya Domain Drive Design. Selanjutnya Enterprise Integration Partner. Selanjutnya Event Driver Architecture. Dan yang terakhir Microservice Architecture. Nah, selanjutnya implementasi arsitektur. Yang pertama assessment. Yang kedua desain arsitektur target atau feature state. Yang ketiga gap analysis dan transition planning. Yang keempat implementasi bertahap. Yang kelima governance dan manajemen perubahan. Yang keenam continuous evolution. Selanjutnya arsitektur sistem informasi untuk industri spesifik. Yang pertama retail dan e-commerce. Yang kedua manufaktur dan industri 4.0. Yang ketiga financial service. Yang keempat healthcare and life science. Dan yang terakhir public sector. Selanjutnya best praktik dan merancang arsitektur. Yang pertama melibatkan stakeholder sejak awal, terus menerapkan prinsip minimal viable arsitektur. Yang ketiga mendorong arsitektur berbagai layanan. Yang keempat mengutamakan data governance. Yang kelima evaluasi dan interaksi berkala. Yang keenam adopsi cloud native design principles. Yang ketujuh implementasi DevSecOps. Yang ketujuh desain untuk resiliency. Yang kedelapan fokus pada observabilitas. Yang kesembilan standarisasi dan reusability. Terus studi kasus. Yang pertama migrasi sistem POS point of sales tradisional ke cloud based sistem untuk skalabilitas. Perusahaan mengadopsi microservice arsitektur untuk memecahkan monolithic POS sistem untuk jadi layanan independen seperti inventory, pricing, promotion, dan payment processing. Selanjutnya menyusun rencana implementasi transformasi digital. Yang pertama, tahap penyusunan rencana implementasi, yang dimana pembentukan tim implementasi, penetapan ruangan lingkungan dan hasil akhir, penyusunan jadwal dan timeline. Yang keempat, alokasi sumber daya. Yang kelima, analisis dan mitigasi risiko. Yang keenam, perencanaan komunikasi dan engagement stakeholder. Yang ketujuh, strategi pelatihan dan adopsi. Yang kedelapan, perencanaan integrasi sistem. Yang kesembilan, strategi go live dan transisi. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam rencana implementasi, yaitu realisme dan fleksibilitas. Lalu orientasi pada nilai. Terus pendekatan incremental. Yang keempat, desain berfokus pengguna. Kelima, dukungan manajemen senior. Keenam, manajemen perubahan proaktif. Yang ketujuh, mengambil keputusan berbasis data. Yang kedelapan,
kolaborasi lintas fungsi. Selanjutnya, penyusunan jadwal dan timeline, yang dimana ada 4. Yang pertama, wave planning approach. Yang kedua, perencanaan berbasis value stream. Yang ketiga, horizon planning. Dan yang terakhir, release trains. Selanjutnya, risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama, sistem resistensi karyawan dampaknya tinggi. Strategi mitigasinya yaitu program pelatihan dan komunikasi intensif. Yang kedua, keterlambatan vendor, dampaknya sedang. Terus strategi pengawasan ketat dan penalti kontrak. Yang ketiga, over budget, yang dampaknya tinggi dan strateginya penjadwalan ulang dan prioritasasi. Keempat, kegagalan integrasi sistem, dampaknya tinggi. Terus strateginya uji coba awal atau pilot test dan fallback plan. Selanjutnya, pelatihan dan adopsi teknologi. Yang pertama, pelatihan modular, mengembangkan modul pelatihan berbasis topik. Terus blended learning, kombinasi berbagai metode pembelajaran untuk fleksibilitas. Selanjutnya, program pendamping dan dukungan, menyediakan bantuan teknis pasca pelatihan. Terus jalur pembelajaran personalisasi, pembelajaran yang disusun dengan kebutuhan individual. Terus pendekatan pembelajaran eksperensial, yang dimana metode pembelajaran berbasis pengalaman untuk retensi lebih baik. Selanjutnya, budaya pembelajaran berkelanjutan, mempromosikan continuous learning sebagai bagian transformasi. Nah, yang terakhir, program akselerasi adopsi, yang dimana inisiatif khusus untuk mempercepat adopsi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Pemantauan berbakat sangat penting untuk memastikan implementasi sesuai rencana. Metodologi efektif meliputi Key Performance Indicator atau KPI, terus rapat tinjau kemajuan, terus evaluasi pasca implementasi, selanjutnya pendekatan balance scorecard, selanjutnya penilaian kematangan digital, lalu tools monitoring real time, dan yang terakhir pelacakan realisasi nilai. Nah, selanjutnya menyusun roadmap transformasi digital. Yang pertama, komponen utama roadmap transformasi digital, yang dimana berisi visi transformasi digital, lalu pilar strategi, selanjutnya inisiatif utama, terus timeline implementasi, sumber daya, yang kelima sumber daya yang dibutuhkan, yang keenam indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. Terus yang ketujuh governance models, dan yang kedelapan change management framework. Yang terakhir risk management plan. Selanjutnya tahap penyusunan roadmap transformasi. Yang pertama, analisis kondisi saat ini, mengevaluasi infrastruktur IT, proses bisnis, budaya organisasi, dan kapabilitas SDM untuk memahami strategi poin transformasi, analisis untuk mencangkup digital maturity assessment. Terus SWOT analisis, terus value chain analisis, selanjutnya customer journey mapping, terus teknologi stack assignment, selanjutnya skill gap analysis, dan yang terakhir competitive benchmarking. Nah, yang
Kedua itu perumusan visi digital, identifikasi inisiatif digital, penentuan prioritas, penyusunan timeline dan estimasi sumber daya, pengembangan model governance dan change management. Yang ketujuh, validasi dengan stakeholder. Yang kedelapan, penyusunan dokumen final dan sosialisasi. Dan itu saja. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama, ketidakpastian teknologi, kompleksisasi organisasi, berorientasi terhadap perubahan, terus keterbatasan anggaran dan sumber daya, selanjutnya execute challenge, terus data dan integration isu, terus leadership dan governance challenge. Selanjutnya yang terakhir, evolving customer expectation. Selanjutnya, manajemen perubahan dalam transformasi digital. Yang pertama, signifikasi manajemen perubahan, yang dimana manajemen perubahan penting untuk mengatasi resistensi dan memastikan keberhasilan transformasi. Terus model dan strategi, yang dimana model manajemen perubahan dan strategi implementasi membantu mengarahkan proses adaptasi. Dan yang terakhir, tantangan dan praktik terbaik, yang dimana memahami tantangan dan menerapkan praktik terbaik memperkuat keberhasilan transformasi. Selanjutnya, penilaian dan metrik keberhasilan transformasi digital. Yang pertama, parameter keberhasilan meliputi efektivitas teknologi, adopsi pengguna, dan dampak bisnis. Terus metodologi penilaian, pengguna analitik lanjutan untuk evaluasi dan pengukuran hasil transformasi. Terus yang terakhir, hambatan dan praktik terbaik, identifikasi, hambatan evaluasi, dan penerapan praktik terbaik untuk hasil optimal. Aspek organisasi dan sosial dalam transformasi digital, yang dimana dimensi organisasional, dan yang kedua aspek sosial dan kepemimpinan. Yang terakhir, pengaruh transformasi digital pada model bisnis. Yang pertama, perubahan model bisnis. Transformasi digital mengubah fundamental model bisnis tradisional menjadi digital dan inovatif. Terus strategi adaptasi, organisasi perlu menyesuaikan strategi bisnis untuk menghadapi tantangan dan peluang digital. Nah, yang terakhir, prospek dan tantangan. Model bisnis digital menawarkan prospek pertumbuhan namun juga menghadapi tantangan kompleks. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu transformasi digital lebih menjadi keharusan strategi bagi organisasi dari berbagai sektor. Berdasarkan pembahasan komprehensif dalam makalah ini, beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan. Yang pertama, transformasi digital melampaui adopsi teknologi semata, melainkan perubahan fundamental dan operasional organisasi, penyampaian nilai kepada pelanggan, dan strategi kompetisi di pasar. Identifikasi kebutuhan transformasi yang akurat menjadi langkah kritik awal yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang tren teknologi, harapan konsumen, dan dinamika persaingan industri. Yang kedua, perencanaan strategi transformasi digital memerlukan pendekatan metodis, diawali dengan analisis gap di digital, penetapan visi dan sasaran yang jelas, hingga penyusunan roadmap yang komprehensif. Desain arsitektur sistem informasi yang matang menjadi landasan yang penting yang menentukan kelancaran implementasi dan kemampuan
skalabilisi inisiatif digital. Terus yang ketiga, implementasi transformasi digital mencakup lebih dari teknologi, tapi juga aspek manusia dan proses. Rencana implementasi yang efektif meliputi strategi manajemen perubahan, pengembangan kapabilitas digital personel, dan mekanisme pengukuran keberhasilan yang jelas. Manajemen perubahan yang efektif menjadi faktor kunci dalam meminimalisir resistensi dan memaksimalkan adopsi. Dan yang terakhir, keempat, dimensi organisasi dan sosial dalam transformasi digital harus mendapat perhatian memadai. Kepemimpinan visioner, kultur organisasi yang adaptif, dan struktur tata kelola yang tepat menjadi pendukung utama keberhasilan transformasi. Model bisnis perlu berevolusi untuk mengoptimalkan peluang digital baik melalui penyempurnaan model yang ada maupun inovasi model bisnis yang sepenuhnya baru. Sekian.